Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. 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 Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ahli baitihi wa sallam. Sebelum saya ngaji, saya berharap sekali diikuti terus ngajinya, terutama ya yang seperti ini yang akan saya ngaji ini jarang orang yang menerangkan, menurut saya begitu. Jarang keterangan-keterangan yang seperti ini itu jarang. Nah, biasanya diremehkan, tapi begitu baca kitab bingung, terus diterjang. Makanya pelan-pelan lah, pelan, yang penting santai. Dan minta doanya kayak begini ini sakit, tapi tetap saya paksa ngaji. Karena apa? Tujuannya tidak apa-apa, menjaga supaya kitab Iraq ini terjaga, supaya kitab Iraq ini manfaat, dapat barokahnya Mbah Jumuji. Pelan-pelan. Sedikit saya ulangi, yang namanya Asmaul Khamsah itu dihad, dipelanggeri, didefinisikan madalla ala mufradin jaro majra jam'il mudzakkari salimi raf'an wa jarran bisyarti antakuna mufradan wa mukabbaran wa mudhafan li ghairi ya'il mutakallim. Yang namanya Asmaul Khamsah itu isim yang menunjukkan makna mufrad, yang jalannya, perjalanannya, ngamalnya seperti perjalanannya atau amalnya jamak mudzakkar salim di dalam tingkah rofa dan tingkah jar, dengan syarat satu, harus mufrad dan harus mukabbar dan harus dimudhafkan selain daripada ya mutakallim. Nah, syarat yang pertama yakni harus mufrad, berarti mengecualikan yang tasniyah sudah kemarin, dan mengecualikan yang jamak. Nah, itu kemarin sudah, yakni zaiduna tidak boleh zaidu nuka. Lafaz zaiduna itu dikatakan jamak mudzakkar salim atau jamak shahih.
Nah, saya mau menerangkan yang ketinggalan, yakni ada jamak yang bukan jamak sahih atau jamak mudzakkar salim, yaitu jamak taksir. Contohnya seperti lafaz abauka. Abun itu mufrad. Jamak taksirnya berbunyi abaun. Abaun. Ya. Terus dimudhafkan kepada dhamir mukhatab berbunyi abauka. Ini yang mahal rafa. Jaa abauka. Jaa wis teko sapa abauka. Piro-piro bapak ira. Lafaz abauka ini mufradnya abun. Isim mufrad. Perubahan dari abun menjadi abaun ini berubah. Perubahan itu namanya taksir, pecah. Maka jamaknya dikatakan jamak pecah. Ini sudah lalu. Ditengok di episode yang sebelumnya. Nah, keterangan saya di sini maksudnya jamak taksir ini tidak bisa dikatakan asmaul khamsah. Kenapa? Karena asmaul khamsah itu rofaknya dan jernya itu jaro majro jam'il mudzakkar salim. Perjalanannya, amalnya kayak jamak mudzakkar salim. Rofaknya ditandai memakai waw. Jernya ditandai memakai ya. Sedangkan lafal jaa abauka ini rofaknya memakai dhammah. Memakai harokat dohir. Harokat yang dohir, yang jelas. Kalau zaidani, zaiduna, abawani, abuna, itu kan memakai alif, itu kan memakai wawu. Alif ataupun wawu itu huruf ganti daripada dhammah. Maka dikatakan ini loh harokat dohir. Kalau ini harokat huruf pengganti daripada harokat. Maka disebutnya kalau di dalam kitab dhammah itu adalah harokat dohir. Abauka ini pakai dhammah, sedangkan asmaul khamsah itu memakai wawu. Nasabnya ra'aitu abaaka memakai fathah, sedangkan asmaul khamsah nasabnya memakai alif. Marartu bi abaika, jernya memakai kasroh, sedangkan asmul khamsah
itu memakai iya. Marartu bi abi. Nah, satu, dia tidak menunjukkan mufrad, asmaul khamsah menunjukkan mufrad. Yang kedua alasannya, asmaul khamsah itu rofaknya memakai wawu, nasabnya memakai alif, jarnya memakai ya, semuanya memakai huruf. Dia memakai harokat. As'abauka memakai harokat karena dia jamak taksir. Maka lafal abauka ini dikecualikan daripada madalah ala mufrodin, kalimah yang menunjukkan makna mufrad. Berarti lafal abauka tidak. Nah, jadi mengecualikan yang tasniyah, mengecualikan yang jamak, mengecualikan yang jamak apa? Jamak taksir, jamak, mengecualikan jamak soheh atau jamak mudzakkar salim, dan juga mengecualikan jamak taksir. Contohnya dipegang betul. Ini penting sekali. Sebelum saya melanjutkan yang kemarin, mumpung ingat, dan ini sangat penting, sangat-sangat penting. Karena jarang orang nerangkan ini, jarang. Kenapa? Nah, karena kan saya mondok di beberapa pondok. Saya itu mondok banyak sekali, saya mondok ke sana. Dan saya lama. Mondok itu lama. Nah, makanya saya berkata jarang. Ini tekanan kata saya, eman-eman kalau nggak ngaji. Bukan saya hadu nafsi menunjukkan sayanya, tidak. Sayang kalau nggak ngaji itu sayang. Nah, ini contohnya. Keterangan yang jarang diterangkan. Asmaul khamsah itu berbunyi wahya utirupane asmaul khamsah iku aduka satu. Suci lafal abuka wa akhuka, lan kaping pindhone lafal akhuka. Di mana-mana orang ngaji wahamuka, lan kaping terune lafal hamuka. Tapi kalau dilihat tidak, wahamuki, lan kaping terune lafal hamuki. Nah, ini mengandung rahasia yang harus dipecahkan. Kenapa di mana-mana waktu saya kecil ngaji itu ya abuka, akhuka, hamuka, fuka, dumalin. Sampai di kitabnya yang diharokati itu ya abuka, akhuka, hamuka, dumalin. Abuka, akhuka, hamuka, fuka. Dumalin. Tapi dilihat pakai hamuki. Ayo kita bahas. Ya. Ini suruh ngaji, teman-temannya disuruh ngaji. Ini penting sekali. Ini kaidahnya. Kudima. Ini ya. Ini kitabnya berbunyi begini alasannya. Kudima den dhisikake opo al-abu bapak. Apa al-abu, lafal al-abu. Kenapa? Wahya utawi rupane asmul khamsah iku abuka, akhuka, hamuki, fuka, malik. Kenapa tidak wahya akhuka, hamuki, abuka, atau lain sebagainya? Artinya kenapa kok lafal abuka ini kok didahulukan? Kenapa tidak lafal akhuka yang dulu atau hamuki yang dulu,
atau fuka yang dulu atau dumalin. Itu kenapa? Nah, jarang kan nerangkan ini ya. Kudima den disake opo al-abu, lafal al-abu. Wayali lan ngetut bureni. Ngetut bureni itu mengiringi. Mengiringi yang tanpa salah itu namanya walayali. Wayali lan ngetut bureni ngiringi. Hu ing lafal ab opo al-ahu, lafal al-ahu. Terus menomorduakan lafal ahuka. Mengiringi berarti sesudah abun nahlu ahun, berarti menomorduakan. Itu caranya baca kita. Kenapa kok menomorduakan lafal ahuka? Kenapa kok sesudah abuka diiringi langsung oleh ahuka? Summal hamu, nuri kari-kari lafal hamu. Hamuka. Nah, sesudah abuka, ahuka, baru lafal hamu. Hamudi. Paham ya? Kenapa dipertamakan abuka, dinomor duakan ahuka, lalu dinomor tigakan hamudi. Summal hamu. Alasannya ini penting sekali. Li annahu krono temsatune ham. Ini ya, tanda ini ya. Di annahu krono temsatune ham. Iku akori zauji az-dzukuri kang lanang. Ya, difaham betul? Nggak minum sebentar. Aduh ya Allah, ya Rabbi. Bermas, minum sebentar mas. Kenapa ini? Li annahu krono temen sadune ham. Nah, sampai cari mananya ham itu apa itu ya susah. Apa mananya ham? Coba di kamus cari yang namanya hamun itu apa? Susah. Nah, harus ngaji. Yang namanya ham, nah mungkin ada itu di Munjid. Coba li annahu krono temen sadune ham. Yang namanya ham itu siapa? Ham iku akoribuz zauji, kerabate bojo lanang. Hati-hati. Hati-hati. Li annahu krono temen sadune ham yang namanya hamun ini iku akoribuz zauji, kerabat bojo lanang. Sifatnya akorib az-dzukuru, bukan sifatnya az-zauj. Az-dzukuri yo jelas nek bojo yo lanang. Nah, ini az-dzukuru. Akoribu zauji az-dzukuru. Ayo kita paham. Pusat ya. Papanya kecil, papanya kurang gede.
Zauj, nah, itu suami. Zauj itu suami. Kalau berbicara suami pasti laki-laki. Kenapa saya jelaskan begini? Kalau berbicara zauj berarti lawannya zaujah. Kalau berbicara zauj berarti yang diomongi zaujah. Nah, keterangan di sini yang namanya ham iku aqribuz zauji. Zauj boleh zauju. Zauj itu suami. Masuk? Kalau sudah masuk zauj itu suami, aqribuz zauj, kerabatnya suami. Aqrib. Familinya suami, keluarganya suami, kerabatnya suami, aqrib. Berarti bukan suami. Yang dibicarakan di sini adalah kerabatnya, bukan suami. Waqiahnya yang namanya ham itu bukan suami. Karena khobarnya li'annahu kroteman sadunya ham iku aqrib. Caranya baca kita. Bukan li'annahu kroteman ham iku azauj, tapi aqrib. Angel kan? Pembicaraan di sini, waqiahnya di sini, mahal syahidnya di sini adalah aqrib. Family. Familinya siapa? Familinya zauj. Familinya suami. Artinya berarti suami punya family. Suami punya family. Aku ini dibujuk. Nah, saya zauj karena saya laki-laki. Nah, keterangan di sini adalah aqrib, kerabatnya suami. Berarti kerabatku, kerabatnya suami. Saudaraku, saudaranya suami. Nah, saudaraku itu macam-macam. Ada saudara laki-laki, ada saudara perempuan. Lalu ham ini saudara yang mana? Ham itu adalah aqribuz zauji az-dzukuru. Atau kalau tidak ya az-zakaru, kang lanang. Kalau dzukurun az-zakaru. Nah, li'annahu aqribuz zauji az-zakaru. Sing lanang. Dia tahu, diharokati. Bukan aqribuz zauji az-zakari, tapi aqribuz zauji az-dzukur, az-zakar. Kerabat yang laki-laki. Jadi, saya sebagai seorang suami punya kerabat dan kerabatku harus kerabat yang laki-laki. Itu namanya hak. Nah, aban iku bapak kana ono opo aqrib au akhon utawa dulur lanang. Au ghairahuma utawa liyane au akhon. Saudara laki-laki itu baik adanya itu berupa bapakku,
Yang dikatakan aqrabuz zauj ini loh. Yang dikatakan keluarga laki-laki ini loh. Yang dikatakan keluargaku laki-laki ini loh. Sama juga abang kana, bapak. Nah, otomatis kalau bapak tidak boleh ibu. Yang dimaksud ham di sini adalah aqrabuz zauji adzakaru aban, bapak, karena adanya itu dikatakan bapakku iku aqrab. Kalau tidak bapak au akhon atau saudaranya bapak, au akhon atau saudara. Nah, saudaranya zauj. Saudaranya bapak ya boleh juga. Pokoknya kerabat. Aqrabuz zauj, au akhon atau saudara. Saudara laki-laki. Saya punya adik, saya punya kakak, itu ham. Au ghairahuma. Nah, ini namanya adatul adatul atfi, prabot atof. Ya, ini maktuf ikut pada maktuf alaih, yang maktuf alaihnya nasab, maktufnya harus nasab, berarti huma. Ghaira. Au ghaira huma. Utawa liyane bapak utawa. Kalau tidak paham li'annahu sumal hamu li'annahu aqrabuz zauji adzakaru abangkana au akhon au ghairahuma, berarti tidak bisa, tidak akan benar, tidak akan tahu namanya yang sampean hafalkan, abuka, ahuka, hamuki, nggak akan paham. Nah, padahal di ibtidaiyah paling kecil itu loh sudah yang namanya asmaul khamsah apa nah, abuka, akhuka, hamuka, fukadu, maling. Itu sudah hafal. Tapi sampai itu ya tidak paham. Sampai sudah jadi kiai tidak paham kalau tidak paham yang namanya hamun adalah aqrabuz zauji adzakar abangkana au akhon al ghaira huma. Gitu mas, ngaji mas, ikutin terus. Ojo ngaji aku, ngaji Mbah Dumuji, tenan itu. Diajak orang-orang ngaji, di share, handphonenya di share kemana-mana. Nah, insya Allah ngarah barokah. Itu perjuangan Islam, perjuangan untuk agamanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Bukan saya, tidak penting saya itu. Abang kana au akha. Apa artinya? Berarti kata-kata hamun, abuka, ahuka, hamun. Ini baru sekarang sampai tahu artinya. Yang namanya hamun adalah kerabat. Hamun itu artinya family. Fahamun itu artinya saudara. Nah, family, kerabat, saudara itu artinya apa? Orang masih global, detailnya harus di dadamu, di pikiranmu, harus tahu yang namanya hamun adalah aqrabuz zauji adzakaru, yaitu kerabat suami yang laki-laki, abang kana au akhon au ghairahuma, atau selain baik bapak adanya atau saudara laki-laki adanya, atau selain bapak atau saudara. Nah, ini dipegang terus, harus laki-laki loh ya.
harus laki-laki. Kerabat ini kerabat laki-laki, kerabat ini kerabat laki-laki. Kerabatnya atau apa? Aqrabuz zaud adzakar. Kerabat laki-laki, kerabatnya suami yang laki-laki. Nah, kalau begitu berarti hamuka gitu. Oh. Kalau begitu bunyi hamuka dong. Orang kerabat laki-laki. Salah. Salah. Kalau sampai hanya menyimpulkan bahwasannya hamun itu adalah aqrabuz zauji adzakaru abang kana au akhon, saudara suami yang laki-laki, baik bapak adanya atau saudara laki-laki atau selain bapak atau selain laki saudara. Berarti laki-laki hamuka, yo salah. Itu tidak menerangkan kaf, tapi menerangkan hamun. Yang namanya hamun itu adalah aqrab yang laki-laki. Aqrabuz zaud adzakar itu hamunnya. Artinya hamun. Nah, kaf ini siapa? Kaf ini berarti siapa? Kaf ini loh. Ini berarti siapa? Wa yuksarulan den kasrah. Opo al-kafu kaf. Kaf ini hamu ini wayuk saru berbunyi wahamuki, tidak wahamu. Penting kan? Wayuk sarulan den kasroh opo al kafu kaf. Tingkai oleh den kasroh kuwi wujuban, hal wajib. Utawa oleh den kasroh kuwi wujuban kelawan wajib. Wajib mas, tidak boleh hamuka. Jadi ini masyhur itu apa? Ittifaqul ulama nuhat itu hamuki, bukan hamuka. Para ulama ahli nahwu Basrah Kufah itu hamuki semua, karena memang artinya hamun itu seperti tadi. Maka ini kafnya harus kasroh. Ngerti. Hamunnya laki-laki. Ya. Kalau hamunnya laki-laki, terus siapa kaf? Kaf ini yang diajak ngomong. Pasti yang diajak ngomong ini adalah perempuan. Kenapa perempuan? Karena di sini ada zauj. Nah, kalau ada zauj berarti yang diomongi itu zauja. Angel kan? Maka di kitab disebutkan wayuk saru landin kasroh opo al kafu kaf. Kafnya harus dikasroh wujuban dengan wajib. Kenapa wajib? Li annal mukhotoba, krono temen sadune kang den omongi, yang diajak bicara iku almar atu wong wadon, perempuan. Bagaimana kefahamannya? Karena aqrabuz zaud, zaud itu laki-laki, berarti li'anal mukhotoba almar'atu. Berarti yang diajak bicara itu perempuan. Kalau yang diajak perempuan, maka hamuki, kamu perempuan, bukan hamuka. Catat pentingnya. Makanya bukan saya promo biar
orang banyak ngaji ke saya enggak. Ngaji ya siro. Kamu ngaji penting-penting hal-hal yang penting. Ini masih ada. Orang kan di mana-mana yang diurusin fikih, tafsir, ya tak? Dalil ini itu. Dasarnya ini loh yang orang jarang. Makanya saya pengen ngaji Ihya. Saya pengen ngaji Mahali. Saya pengen ngaji Wahab. Saya pengen ngaji. Tapi kan sudah banyak. Tapi yang nahwu saya juga kontrol. Oh, nahunya begitu. Nah, saya pengen, ya kan, minta barokahnya dan menjaga kitabnya, lirab barokahnya kiai saya, Mbah Kiai Mujib Ibrahim. Itu cuman itu, jadi semakin banyak orang yang ngaji semakin bermanfaat ilmunya Mbah Mujib. Nah, jadi bukan masalah wis pinter ngaji yo. Aja nek ndung pinter wah jurumiyah, wah kena jangan sombong itu nang ngarepe Gusti Allah. Sombong itu enggak boleh itu. Allah. Di annal mukhatabah mar'atu, yang diomong itu perempuan. Nah, kalau saya salah ya salah, Gus salah, Gus gampang. Nah, kalau begitu fayuqalu, maka dikatakan opo hamuha. Ya, hamuka, hamuki, hamuha. Yang artinya mukhotabnya. Nah, kalau ini kan mukhotabnya orang yang diajak bicara kan ada di depannya. Kalau hamuha berarti orangnya enggak ada. Ada di depannya ataupun tidak ada, harus yang diomong itu perempuan. Kalau wujuban wala yuqalu hamuhu, wala yuqalu lan ora kena diucapake apa hamuhu. Enggak boleh hamuhu. Yang artinya tidak boleh hamuka. Wala yuqalu hamuhu, wala yuqalu hamu. Tidak boleh hamu. Ini sudah ketentuan, sudah dipatok tok wujuban. Cuman tidak ekstrim begitu. Waqad yuqalu. Nah, ini namanya qad yang dimana taklil sedikit, jarang, hampir mendekati kepada syal. Waqad yuqalu lan terkadang-kadang sedikit banget. Sedikit. Apa lafal ham ala aqaribiz zaujati. Untuk dikatakan aqaribiz zaujah, kerabatnya perempuan terus memakai ham itu jarang. Hampir tidak boleh. Kata itu wujuban. Hampir tidak berlaku lah, cuman hargai waqad, kadang itu dihargai. Kalau memang ada yang memaksakan diri untuk wayuqalu ala aqaribiz zaujah, kerabatnya perempuan, ya terus bagaimana? Yuwafa wa alaihi fayudhafu lidzakari. Ikutilah yang sedikit. Kalau kamu memang memaksa ikut yang aqaribuz zaujah, maka fayudhafu lidzakari. Maka mudhofkanlah kepada yang mudzakkar berbunyi hamu. Ini jarang. Yang wujuban, yang paling benar adalah hamu. Fayudhafu ala zakari, dimudhofkan kepada yang mudzakkar, wa yuftahu al kafu, fathah kafnya di fathah, wa yuqalu hamuka hamu hu, yang seharusnya hamuki hamu. Paham ya?
Kalau sudah paham, saya buang. Bismillah. Besok sudah nggak ada keterangan ini lagi. Apanya nggak ada. Nah, buang. Bismillah. Nah. Saya tambah satu lagi. Sebelum melanjutkan Asmaul Khamsah, syarat-syaratnya. Wa yustaratu lan den syaratake, ditulis ini, bener ini. Wa yustaratu lan den syaratake. Fi fuka, tadi hamuki, ya, tadi hamuki, itu hebatnya daerah. Saya dulu juga begitu, abuka, akuka, hamuki, loh kok nggak hamuka ya? Fi fuka, wafha abuka, akuka, hamuki, fuka. Nah sekarang saya berbicara masalah fuka. Wa yustaratu fi fuka, wa yustaratu lan den syaratake. Den syaratake nang di fi fuka, ing dalem lafal fuka. Apa sing den syaratake? Antan fasila. In fasola yan fasilu tan fasilu dinasobake antan fasila. Pisahe, ya, kalau cara umum yen to pisah pisah minggu sangka lafal fuka, apa sing pisah? Almimu mim. Jadi lafal fuka itu aslinya adalah famun. Ini penting banget, keterangan mahal ini. Famun. Wa yustaratu fi fuka, fuka. Akan fasilamin almin. Mim dibuang, ya, famun. Mim ini dibuang, antan fasilah harus dibuang, harus dipisah. Ini syarat. Wa yustaratu fi fuka antan fasilah minhu opo almin. Minnya harus di Astagfirullah. Terus fa'ilam tan fasil minhu, sak mongso-mongso mime lafal fuka kudu dibuang, kudu dipisah. Fa'ilam tan fasil mongko lamun ora pisah. Fa'ilam tan fasil mongko lamun ora pisah minhu sangka lafal fuka, opo almimu mim, kalau mimnya tidak dibuang, tidak dipisah. Terus piye? Ya riba mongko den i'rabi apa lafal fuka di harokati dhahiri kelawan harokat dhahir.
Wadalik utai sore mengkono ilam tanfasil minhu almimu riba bil harokatid dhahir. Cara Jawa nih, wadalik utai sore mengkono mim lamun ora dipisah sangka lafal fuka mongko den irabi kelawan harokat dhahir iku kakoli kakoyo pengucap ira pengucap di hada famun wa raaitu faman. Wa raaitu faman wa nadartu ila famin. Kalau mimnya tidak kalian buang, maka dia tidak bisa rofa memakai alamatnya asmaul khamsah, yakni rofa memakai waw, nasab memakai alif, jar memakai ya. Terus fa'ilam kan fasil minhu almimu riba bil harokati dhahir, maka harus diharokati dengan harokat dhahir. Kaqaulika hada famun. Hada utawi iki ku famun cangkem. Roa itu ningali sapa sira ningali faman ing cangkem. Marang tule apa lador tu ningali sapa iso ningali ila famin marang cangkem. Ya. Paham? Hada famun. Ro'a itu faman. Nador itu ila famin. Ila famin. Ini murabnya memakai harokat dohir doma. Ini nasabnya memakai harokat dohir fathah. Ini murabnya memakai harokat dohir kasrah. Tidak memakai wawu, tidak memakai alif, tidak memakai ya, seperti halnya alamat rofanya asmaul khamsah. Paham dulu ya, penting ini. Nah, sekarang andaikan kamu mudhofkan, terus akan berbunyi seperti apa, Bro? Kamu mudhofkan sekarang. Famun tetap akan memakai alamat rofanya isim mufrad. Hada famuka. Hada utawi iki iku famuka. Cangkem ira. Nah, kalau ini kayak famu abun, ahun, ya, abun ahun, ini boleh. Abuka boleh. Abuka, akuka, hamuki, fukalu, malik. Boleh semua. Yang tidak boleh itu yang hamuki aja. Yang lain laki boleh, perempuan boleh. Ya. Abuka, abuki. Akuka, akuki.
fuka, fuki. Boleh. Nah, hadza famuka. Ro'a itu famaka. Boleh. Nador tu ilah famika, boleh. Semua rofahnya memakai doma, nasabnya memakai fathah, jernya memakai kasrah. Kenapa? Karena yang namanya famun itu apa namanya? Mimnya harus dibuang. Mimnya harus dipisah untuk dikatakan asmaul khamsah. Nah, jadi famuka itu bukan asmaul khamsah. Kalau mau dikatakan asmaul khamsah, syaratnya mim harus dibuang berbunyi fu. Nah, alamat rofa harus memakai wawu. Syaratnya harus dimudhofkan fuka. Lafal fuka, mimnya hilang, mimnya dipisah, dibuang. Karena syaratnya di dalam lafal fuka, mim harus tiada, harus dipisah, harus dibuang. Berbunyi fuka, faka, fika. Jadi jelas, untuk khusus lafal famun, mimnya harus dibuang. Kalau tidak dibuang, rofa nasab jernya memakai harokat dohir, yakni doma, fathah, kasroh. Bukan alamatnya asmaul khamsah, yakni wawu, alif, ya, dan bukan pula dikatakan asmaul khamsah. Nah, sampai di sini dulu. Besok baru kita teruskan, yakni syarat yang ketiga, kedah mudhof jabaaken ingkang boten mudhof. Jadi ini keterangan dua. Ini kan kenapa saya terangkan sekarang, takut lupa saya. Lupa menerangkan maksudnya. Nah, jadi yang penting-penting saya teruskan, besok baru dilanjutkan syarat-syaratnya. Ini udah selesai. Ini penting ini. Pertanyaan yang sering tidak terjawab saya dulu. Nah, ini penting. Alhamdulillah. Alhamdulillah ya. Akhirul qauli. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.